Perkenalkan, saya Reski Wahyudi Mukobombang dari kelompok 1A ingin mempraktikkan latihan bagian 1. Yang pertama, soal bagian A, buatlah database baru dengan nama tutorial. Create database, kemudian diikuti dengan nama database-nya. Kemudian kita cek apakah database-nya sudah berhasil dibuat dengan show databases. Setelah itu di bagian B kita gunakan database tutorial dengan query use nama database-nya. Setelah itu membuat tabel dengan nama tutorial dengan kolom ID tutorial yang menggunakan tipe data numerik atau integer, kemudian dengan atribut field not null yang artinya harus diberi nilai pada saat memasukkan data pada kolom. Kemudian atribut lainnya ada auto increment, yaitu berfungsi untuk membuat urutan nomor sebagai primary key-nya. Kemudian fungsi primary key untuk membedakan kolom lainnya dan harus unik. Kemudian di sini ada kolom dengan tipe data teks dan juga memakai storage engine MyISAM. Jadi storage engine itu berfungsi untuk pengolahan data di dalam MariaDB ya. Kemudian kita membuat tabel dengan create tabel, nama tabel, kemudian dalam kurung, buka kurung, kemudian nama kolomnya, dipisahkan dengan koma, dan ditutup kurung. Kemudian storage engine-nya, lalu kita run. Di situ kita cek dulu apakah sudah ada menggunakan query desk atau deskriptif, kemudian diikuti dengan nama tabel. Kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu menghapus tabel tutorial tabel ya. Di sini kita menggunakan query drop, kemudian tabel dan nama tabel. Saran, kita cek lagi apakah sudah terhapus atau belum. Ya, database-nya sudah terhapus ya, tabelnya.
Kemudian kita menghapus di bagian D, kita menghapus database-nya. Caranya hampir sama dengan di atas. Drop database, kemudian nama database-nya. Sini terdapat error ya. Di sini errornya tertulis tidak bisa menghapus database karena tidak ada. Kita cek dulu. Oke, ternyata nama database-nya salah. Tutorial saja. Ya, dan kita lihat lagi apakah sudah terhapus. Ya, database tutorialnya sudah terhapus. Sekian dari bagian saya dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Cuma nama kan? Oke. Perkenalkan, nama saya Claudio Serafim Tuyu dari kelompok 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan 2 bagian A sampai D. Di sini bagian A kita akan membuat database dengan nama teknik, yaitu create database teknik. Setelah itu kita akan menggunakan database teknik dan kita akan membuat tabel dengan nama mahasiswa. Sini kita akan menggunakan use database teknik. Setelah itu kita akan membuat tabel dengan nama mahasiswa. Mahasiswa. Kurung dan kita mengisi kolom yang pertama NIM dengan tipe data integer, null dan primary key. Setelah itu kolom berikut kita akan menggunakan nama mahasiswa. Dengan tipe data teks dan metode. Setelah itu ID prodi small in. Dan yang berikutnya jenis kelamin. Kita akan menggunakan varchar 20. Dan yang berikut tahun masuk. Akan menggunakan year. Dan yang terakhir umur. Sini umur kita menggunakan tipe data integer.
Setelah itu kita akan menggunakan storage engine InnoDB. Engine InnoDB. Akan run. Dan setelah itu kita akan memeriksa struktur tabel yang sudah kita buat. Di sini kita akan deskripsi dengan nama tabel mahasiswa. Dan setelah itu kita akan menambahkan kolom baru pada tabel mahasiswa dengan nama kolom asal dengan tipe data varchar. Alter table, nama kolom mahasiswa, add atau menambahkan nama kolom yaitu asal dengan tipe data varchar. Kan sebanyak 20. Sekarang. Ya. Dan bagian berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Krisliati Aprinita Nandani. Saat ini saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini kita akan menghapus kolom umur pada tabel mahasiswa. Kita akan coba run. Sukses. Lanjut, kita akan mengubah tipe data kolom nama mahasiswa menjadi varchar 50. Kemudian kita akan mengganti atribut menjadi 0. Akan coba run. Error. Di sini kita terdapat error, karena kita tambahkan
Akan coba run sekali lagi. Ini berhasil. Baik, lanjut kita akan mengubah nama kolom tahun masuk menjadi angkatan. Akan coba run. Hasil. Dan kita akan memeriksa kembali struktur mahasiswa. Tutup komen dulu. Coba run. Dan berhasil. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alexander Persiwantikonu dan saya akan melanjutkan dari teman saya. Mulai dari I. Bala tipe storage engine pada tabel menghasilkan menjadi INODB. Pertama, untuk alter tabelnya, pilih yang mahasiswa, dan pilih yang engine. Lalu ODB. Dapatnya ya, lalu engine-nya ya, lalu untuk mengecek bisa table status like mahasiswa, tidak perlu yang /g itu. Dapatnya ini, dan dilihat udah INODB. Oke, lanjut. Tukar. Buatlah tabel-tabel berdasarkan keterangan di bawah ini. Untuk buat tabel, kubahnya pertama harus create table, lalu judulnya di sini tabel mata kuliah. Lalu yang paling penting kurung ini. Tiap kurung ada kolomnya. Kolom pertama IDMK yang tipe datanya varchar 10. Kolom pertama, kalau ini buat kolom pertamanya, ini yang 0, ini yang peribiki. Lalu kolom kedua
3, 4, dan semuanya. Lalu untuk tabel kedua, saya akan ketik sendiri karena tabel keduanya harus klik ini, lalu background di malin kedua, double spasi situ, lalu not null, koma lagi, dan double koma situ. Kalau nantinya pemikirannya udah di bagian udah akan masuk ke kolom yang satu, lalu itu jadi error. Lalu nama kode dia akreditas kolom 3, tas share 1 dan semuanya. Oke. Oh, kayaknya ada error. At line 4. Ada. Kayaknya error. Oh. So long. Okay. Oh. Kau tadi bilang paling penting terlalu tertambah. Oke. Coba. Jadi. Satu error. Time small. Sini. Sini. Tuh, ini perutnya ada. Ya. Itu boleh pause tuh. Sekali tadi jadi. Kasih select DP ini. Create tabel. Ya tuh. Sokin semua. Pakai ini barang ini. Error. Error syntax manual. Sini. SKS small int not null time sini solid not null primary key atau tambah koma terus. Oh, pentasan. Tukang table mata kuliah grup
Drop. Proses. Nah, sini. Minus ke bersatu. Sukses. Ini mau jadi error di sini. Double prodi. Ini prodi 10. Not now. Not now. Prodi. Akunnya double prodi already. Oh, no. Kayaknya salah di nah, sukses lalu ini lalu ini. Oke, udah. Kendalanya saya lupa untuk drop tabel-tabelnya sebelum presentasi ya. Dan itu saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christopher Joshua Hans. Saya akan menjelaskan tentang tugas 1. Baik, nomor 1, buatlah tabel database toko market. Create database. Berikut kita cek apa database-nya telah terbuat. Database telah terbuat. Berikut, buatlah tabel dalam database toko market dengan struktur sebagai berikut menggunakan storage engine InnoDB. Tabel pertama, tabel distributor. Create tabel distributor, buka kurung, kita masukkan kolom ID distributor dengan tipe data int, not null, primary key, koma. Kita tambahkan lagi kolom nama dengan tipe data varchar dengan inputan 20. Kemudian kita sertakan storage engine tabel kedua, tabel pengguna. Create
tabel pengguna. Oh, sebelum kita lanjut ke tabel pengguna, kita run dulu tabel distributor. Lalu kita cek dengan menggunakan dash distributor. Tabel telah terbuat. Kita lanjut, buka kurung, kita tambahkan ID, kolom ID underscore pengguna dengan tipe data int, not null, primary key, koma, kemudian kita tambahkan lagi kolom dengan nama, kolom nama dengan tipe data varchar dengan batasan 20. Berikut kita tambahkan lagi kolom alamat dengan tipe data integer. Yang terakhir kita tambahkan kolom umur dengan tipe data integer lagi. Tutup kurung. Kita run. Untuk mengecek apakah tabel pengguna telah terbuat, kita gunakan seperti di atas, dash nama tabel. Tabel telah terbuat. Kita lanjut ke tabel ketiga, tabel stok. Create. Create tabel stok. Buka kurung. Kolom pertama ID underscore barang dengan tipe data int, not null, primary key. Koma. Kolom yang kedua jumlah dengan tipe data int. Kurung. Mari kita run. Mari kita cek lagi apakah tabel stok sudah terbuat. Tabel sudah terbuat. Nomor 3, tambahkan kolom harga dengan tipe data integer pada tabel stok. Untuk persoalan ini kita menggunakan sintaks alter tabel. Tabel nama tabel yang akan kita tambahkan kolom. Add nama kolom yang akan kita tambahkan. Kemudian tipe datanya. Mari kita
cek apakah tabel kolom telah tertambah ke dalam tabel. Tes. Tabel telah tertambah. Kolom telah tertambah ke dalam tabel. Nomor 4, ubah tipe data alamat pada tabel pengguna dengan tipe data varchar dengan batasan 20. Di sini kita menggunakan alter tabel, nama tabel di mana kolom alamat berada, guna modify alamat nama modify alamat, kemudian tipe data yang akan diganti. Mari kita run. Kita cek lagi apakah tipe datanya telah terganti. Des pengguna. Di sini saya lupa taruh titik koma. Alamat telah terganti menjadi variabel varchar. Nomor 5, ubah tabel pengguna menjadi pelanggan dan ubah nama kolom ID pengguna menjadi ID pelanggan. Untuk ini kita menggunakan alter tabel pengguna rename pelanggan. Run. Mari kita cek lagi apakah mari kita cek apakah sudah terganti. Des pelanggan. Nah, karena sudah bisa di-run des pelanggannya, jadi tabel pengguna telah sukses diganti menjadi pelanggan. Untuk mengubah nama kolom ID pengguna menjadi ID pelanggan, kita menggunakan alter tabel di mana kolom berada, dan pelanggan change ID pengguna ID pelanggan. Dengan menggunakan tipe data yang sama dengan sebelumnya. Int not null. Kita run. Mari kita cek apakah telah terganti. Di sini
telah tertulis ID pelanggan. Sekian, terima kasih.